khususnya sifat kualitatif larutannya mengenai larutan yang non-elektrolit ya. Baik, sampai pertemuan kita yang terakhir, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada tidak? Pak Ijang sudah masuk belum ya? Ibu, ya. Untuk soal bakal dibahas gak, Bu? Soal yang mana ya? Yang tugas kemarin, Bu, tentang larutan ideal. Yang 3 soal? 4, Bu. Sebentar, saya buka dulu filenya. Boleh, silahkan kalau misalnya mau didiskusikan, kita diskusikan sama-sama dulu. Latihannya sudah dikerjakan belum? Saya lupa. Boleh, sok mau didiskusikan yang bagian nomor berapa, Eka? Pendidikan ya ini tuh, berarti sifat kualitatif larut. Sebentar, saya buka dulu filenya. ini sifat kualitatif larutan. Ya, kita share screen dulu. Saya tidak bisa share screen. Harus disable participating. Mungkin di ini diatur dulu. Maksudnya siapa? Termodinamika sistem multikomponen siapa? Saya, Bu. Ya udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Ya. Oke, Eka silakan di share screen yang mau didiskusikan yang mana, Eka? Dan saya, Bu, share screen-nya berarti. Mau bahas yang bagian mana? Termodinamika. Sebenarnya kita belum selesai ya pembahasannya. 4 soal. 4 soal, 3 soal, Eka. Di situnya mah di PPT-nya. Coba sok lihat di chat dulu aja. Bentar. Ini. Masih proses, Kak. Iya, di saya juga nggak bisa digerakin. Hmm? Nggak bisa digerakin ininya. Freeze. Nah, udah nggak sih, Bu? Udah ya? Udah.
Mau gimana Bu bahasnya? Saya mau nanya nomor 2 sih, tapi mungkin yang lain ada mau dibahas semuanya. Sebentar. Ini yang mana? Itu Bu, peta larutan ideal Bu. Ada 4 pertanyaan. Latihan. Oh, bukan koligatif. Bukan. Kemarin tugasnya soalnya larutan ideal. Di pertemuan 4 kan. Oh iya, ini yang larutan ideal. Saya kira yang sifat koligatif, makanya sifat koligatif mah nggak ada 4 soal. Iya, yang larutan ideal ada 4 soal. Ya, yang mengenai koefisien distribusi. Nomor 2. Halo, Eka. Ya Bu. Stop. Ya. Dibesarin dulu mungkin, Eka. Di Ya, sini agak kecil tulisannya. Terlihat Bu? Udah cukup? Ya. Belum? Udah. Di sini soalnya pada suhu 20 derajat Celcius koefisien distribusi SO2 di antara air dan kloroform dinyatakan dengan K sama dengan konsentrasi SO2 itu maksudnya dalam H2O dibandingkan dengan konsentrasi SO2 dalam CH3 atau kloroform dengan nilai koefisien distribusinya itu sebesar 0,953. Berapa volume total kloroform yang diperlukan pada 20 derajat Celcius untuk 85% SO2 dari 1 liter larutan SO2 yang konsentrasinya 0,169 molar dalam air dengan 1 kali ekstraksi dan 3 kali ekstraksi. Di sini kalau saya dapat yang diketahuinya itu berarti ada K-nya nilainya 0,953, terus juga ada volume airnya 1 liter atau 1000 mili, lalu ada konsentrasi dari SO2 dalam H2O-nya 0,169. Terus ditanyanya kan tadi volume total kloroform. Nah, terus kalau saya ngerjainnya kayak gini. Kan setelah ekstraksi, berarti kan sebelum ekstraksi itu ada 100% gitu ya. Terus yang pemisahan dia tuh persen, sebenarnya bukan persen tapi XN gitu Bu, pakai fraksi mol. Cuma saya ganti pakai persen setelah ekstraksi sama dengan persen sebelum ekstraksi dikali dengan air, volume air dibagi dengan apa ini teh? Distribusi apa gitu. Saya lupa namanya apa. Terus dikali dengan volume organik ditambah dengan volume air dipangkatin berapa kali ekstraksinya gitu Bu. Terus pengerjaannya jadi seperti ini. Nah, terus tadi saya juga berasumsinya kalau seandainya K itu koefisien distribusinya bakal sama nilai D gitu. D itu adalah angka banding distribusi. Ya, koefisien distribusi angka banding distribusi sama ya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita, mungkin cara pengerjaannya akan sedikit berbeda ya. Ketika kita menggunakan cara di kimia fisik atau dalam menggunakan cara di kimia pemisahan, kimia analitik berarti kan ya? Iya, Bu. Betul. Kalau di kimia fisik itu pendekatannya itu dengan menggunakan pendekatan kesetimbangan. Seperti yang dijelaskan pada saat pembahasan di larutan termodinamika larutan ideal ya, dimana pada saat pada saat kan yang mencetuskannya kan dalam bentuk distribusinya itu distribusi Nernst kan ya, kapan terjadi kesetimbangan tersebut itu kan disebutkan itu si terlarutnya tersebut terdistribusi di 2 fasa kan ya, di fasa air atau kalau di sini di fasa apa lagi? Kloroform. Dan di fasa kloroform ya. Nah, pada saat kapan dia itu tepat bercampurnya gitu ya, itu pada saat dia mengalami kesetimbangan dengan ditandai oleh nilai koefisien distribusinya. Jadi kita melihatnya itu keadaan pada saat dia setimbang gitu ya. Di sini yang ditanyakannya itu dalam keadaan di air ya, bukan di kloroform ya. Tuh. Apa nih, Bu? Sebentar, ini saya belum hilangkan dulu. Yang ditanyakan berapa volume total kloroform yang diperlukan pada 20 derajat Celcius untuk 85% SO2 dari 1 liter SO2. Berarti kan volume total kloroform
yang diperlukan pada 20 dalam air. Berarti kan yang di dalam airnya apa yang diekstraksinya kan sebanyak 85%. Kagok banget ya 85%. Iya, Bu. Sebanyak 85%. Berarti kan yang di airnya kan ya? Iya, Bu. Iya. Betul, yang di dalam airnya. Kalau misalnya di dalam airnya yang mau diekstraksi, berarti kita harus melihat yang keadaan ketika setimbangnya itu pada saat yang mana. Yang menjadi, saya langsung saja, yang menjadi reaksi pembatas lah ya, dalam tanda kutip menjadi reaksi pembatasnya itu yang mana? Yang konsentrasi atau mol di air atau mol yang di kloroform? Di air, Bu. Yang di air atau di kloroform? Yang Kloroform. Yang di mana? Kan ini yang ditanyakannya itu volume total kloroform yang diperlukan pada 20 derajat Celcius dalam air gitu ya, dalam air tuh. Berarti yang harus dalam keadaan setimbangnya itu yang kita jadikan sebagai dalam tanda kutip reaksi pembatas gitulah ya. Yang menjadi reaksi pembatasnya yang mana? Air. Yang kloroform ya, yang sebagai pembatasnya itu. Jadi cari pada saat molnya itu dia sama, di sini pakainya SO2 ya, SO2 di air, kemudian SO2 di kloroform, di mana yang di kloroformnya dia sebagai keadaan yang setimbang gitu ya. Setimbangnya di sini kan mintanya 85%. Berarti 85% dari mol zat terlarut yang ada di kloroform gitu ya. Nanti dicari sehingga akan didapatkan volume yang dibutuhkan untuk satu kali ekstraksi itu dia berapa. Gitu ya. Nanti kalian bandingkan ketika dilakukan dengan cara pengerjaan 3 kali ekstraksi, mana yang lebih efektif. Mungkin kalau misalnya kalian sudah praktikum di kimia pemisahan bisa tahu ya yang lebih efektif itu yang mana. Yang semakin yang sampai beberapa kali ekstraksi ya, makanya kalian waktu di pemisahan pun ekstraksinya ada yang 3 kali ekstraksi, 5 kali ekstraksi gitu ya. Semakin banyak ekstraksi semakin banyak total zat yang diinginkan yang kita carinya itu. Tetapi kan cost-nya pun menjadi lebih besar ya ketika ekstraksinya semakin sering dilakukan, mungkin lebih besar, sehingga pertimbangannya ya cukuplah misalnya dengan 3 kali ekstraksi dan lain-lain. Seperti itu Eka. Jadi kita lihat dulu pada saat dia setimbangnya itu di bagian yang mana. Di sini yang ditanyakannya itu SO2 di dalam air, maka kita melihatnya itu yang bagian yang setimbangnya itu pada saat 85% gitu ya. 85% dari siapa? 85% dari mula-mulanya ya. 85% dari mula-mulanya dia, mol mula-mulanya dia berapa. Nanti kalian akan mendapatkan berapa molnya, baru carilah volumenya dari mol tersebut gitu ya. Kalau misalnya ditanyakannya adalah volume dari kloroform, berarti tinggal dicari volume kloroformnya berapa gitu ya. Untuk yang soal nomor 2 ini mengenai koefisien distribusi ya. Seperti itu Eka. Caranya berbeda ya, karena di sini yang digunakannya dengan menggunakan cara di kimia pemisahan ya Eka ya. Iya Bu. Nggak apa-apa, coba nanti dicek lagi dengan yang saya sampaikan hasilnya sama atau tidak. Kalau misalnya sama berarti bebas menggunakan cara yang mana saja ya. Tapi kalau misalnya hasilnya beda berarti kita harus tinjau ulang bagian yang salahnya itu atau yang berbedanya di bagian perhitungan yang mana. Gitu ya Kak ya. Berarti Ibu nanti pakainya tetap pakai koefisien distribusi di sini buat nentuin apa volumenya gitu ya Bu. Nanti buat koefisien distribusi. Iya molnya betul. dia pakai yang SO2 di sini terus dikaliin sama 85% ya Bu. Iya, kita kan di sini 85% ya SO2-nya. Yuk. Untuk 85% SO2-nya, berarti 85% dari mol dia mula-mulanya berapa? Gitu, mol dia mula-mulanya berapa? Dihitung 85%-nya berapa, sehingga nanti akan didapatkan volumenya. Kalau misalnya ditanyakannya itu volume dari kloroform, berarti mol dari kloroform
dibagi dengan mol dari siapa? Kenapa lagi? Dibagi dengan mol dia yang mula-mula atau misalnya yang totalnya dikalikan dengan yang ditanyakan yang kloroformnya sama dengan koefisien distribusinya dia. Gitu. Jadi koefisien distribusi ini itu menjadi sama dengan karena dia kan dalam keadaan keseimbangannya itu tercapai pada saat nilai koefisien distribusinya zat terlarut SO2 itu terdistribusi di H2O, zat terlarutnya itu terdistribusi di CHCl3 pada saat kondisi koefisien distribusinya sebesar 0,953. Begitu Eka. Nanti dapat volumenya berapa? Volume kloroform yang dibutuhkannya. Gitu. Jangan lupa dibutuhkannya kita yang dalam bentuk satuannya liter ya. Dalam bentuk satuannya liter. Boleh dikonversi ke dalam bentuk mililiter juga boleh, tidak masalah. Tapi selama kalian menggunakan satuannya itu yang konsisten ketika mililiter di mililiterkan. Ya. Coba dicoret-coret dulu aja Eka ya. Oke. Nanti dibandingkan hasilnya dengan cara yang kimia pemisahan. Kasih tahu saya juga ya hasilnya sama atau tidak. Ya, Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk Eka. Untuk selanjutnya mengenai larutan ideal, nanti kita bisa bahas ya sama-sama selanjutnya. Kita akan bahas sama-sama. Kita bahas dulu sekarang yang sifat koligatif larutan. Siapa ya? Nabila sudah masuk? Halo Nabila. Iya. Ya, sepertinya kelas termo ini lebih dari 48 ya. Tapi dari minggu lalu saya lihat ada partisipannya kurang dari 45, berarti ada yang tidak masuk ya. Tolong dicek yang tidak masuknya siapa, terus dikabari ke saya ya Nabila. Oh iya Ibu, kalau waktu itu di grup juga cuman ada 47 kok Ibu. 47, berarti kan ada beberapa mahasiswa, kalau sekarang 44, berarti kan 43 ya. 43, berarti 4 mahasiswa belum masuk. Nah, yang 4 mahasiswa yang nggak masuknya, nanti kabari saya yang nggak masuknya siapa, gitu ya. Baik Ibu. Terus BAP-nya juga saya lihat dari pertemuan pertama sampai dengan yang terakhir belum di ACC ya? Udah kok Bu. Yang waktu kemarin Ibu minta untuk di ACC itu udah saya ACC Ibu. Oke, ya sudah kalau gitu. Orang-orangnya sudah betul yang nggak masuknya. Sudah Ibu, kalau yang tercatat di saya itu yang Gina sakit waktu pertemuan ketiga itu Ibu. Sisanya nggak ada kabar gitu. Tapi pertemuan yang saya lihat itu pada full gitu Bu. Maksudnya pada ada semua. Oke. Baik. Terima kasih Nabila. Sebentar ya. Baik, saya akan mulai share screen untuk sifat koligatif larutan. Mana PPT-nya? Sifat koligatif larutan. Sudah muncul? Sudah Ibu. Oke, kemarin kita pembahasannya sampai mana ya? Kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih, penurunan rumus ya? Iya Ibu. Oke, berarti sampai sini kan. Cuman kemarin itu saya sudah sedikit menyinggung mengenai penurunan titik baku ya, betul? Tapi ya tidak secara detail gitu.
Tuh. Nah, sekarang kita mungkin akan bahas mengenai penurunan titik beku. Kemudian satu lagi sifat koligatif larutan yang belum dibahas, penurunan tekanan uap, tekanan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik ya. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan minggu lalu mengenai penurunan rumus kenaikan titik didih, jadi untuk penurunan titik beku pun penurunan rumusnya kurang lebih sama ya pendekatannya seperti ketika kalian menurunkan rumus untuk kenaikan titik didih gitu ya. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya adalah ketika saat proses membeku, maka kalau proses mendidih itu yang setimbang, yang samanya itu adalah pada saat potensial kimia pelarut di fasa gasnya itu sama dengan potensial kimia larutan di fasa gasnya itu sama dengan potensial kimia suatu larutan di fasa liquidnya gitu ya. Tetapi kalau misalnya di penurunan titik didih, penurunan titik beku, berarti potensial kimia yang samanya adalah potensial kimia yang di fase apa dengan apa? Di fase apa dengan fase apa kalau membeku itu? Kalau mendidih kan gas dengan liquid, kalau misalnya membeku di fase solid dan liquid ya. Jadi kalian berangkatnya dari sini. Ya, berangkatnya dari sini, di mana potensial kimia larutan itu berarti di fasa solid itu sama dengan potensial kimia pelarut murni di fasa liquid ditambahkan dengan RT dan XA. Ya, sama persis pendekatannya, di mana nanti ln XA ini akan bernilai negatif karena nilai fraksi mol itu berada di antara 0 dengan 1 ya. Atau ya 0 ketika atau 1 ketika dia dalam keadaan murni hanya pelarutnya saja. Nanti dengan asumsi yang pertama larutannya ideal, kemudian tentu ya ketika kita menggunakan persamaan ini maka larutannya adalah larutan ideal. Kemudian asumsi yang kedua adalah larutannya itu sangat encer gitu ya. Kalau larutan sangat encer artinya fraksi mol dari terlarutnya dia XB-nya itu sangat kecil ya dibandingkan dengan fraksi mol dari pelarut. Ya, terus satu lagi asumsi yang tidak boleh diabaikan adalah ketika kita berbicara mengenai sifat koligatif larutan adalah apa? Zat terlarutnya itu harus zat terlarut yang apa ketika kita belajar di sifat koligatif larutan ini? Zat terlarutnya itu harus ya non-elektrolit. Non-elektrolit. Kalau di sini betul kita belajarnya tentang sifat koligatif larutannya yang non-elektrolit. Tetapi di sini zat terlarutnya kalian masih ingat di pertemuan kita yang pertama bahwa larutan itu ada yang konsentrat ya, yang sangat pekat dan larutan yang sangat encer. Ya, terus kalian pernah belajar juga bahwa ada zat terlarut itu yang volatil dan involatil. Kalau di sini kita mengasumsikan bahwa zat terlarutnya itu harus zat terlarut yang bersifat apa? Volatil atau non volatil? Volatil. Non volatil. Volatil, Bu. Volatil atau non volatil? Nah, di sini nih sudah dibahas. Volatil, Bu. Non volatil ya harus bersifat non volatil karena kalau misalnya dia volatil maka zat terlarutnya akan gampang juga ke fasa uapnya gitu kan ya. Tuh. Sehingga yang terjadi bukan penurunan titik beku malah jadi kenaikan titik beku mungkin ya, atau kalau titik didih menjadi bagaimana, bukan kenaikan titik didih lagi kalau misalnya zat terlarutnya itu dia mudah menguap atau volatil, tetapi yang terjadi adalah penurunan titik didih ya, karena zat terlarutnya pun dia sudah mudah menguap gitu ya. Jadi pendekatannya sama persis, sehingga nanti kalau misalnya kalian menemukan di penurunan rumus kenaikan titik didih itu kalian bisa mendapatkan persamaan ini di mana delta TB adalah MB dikalikan dengan KB. Ini pasti sudah sangat familiar bagi kalian, di mana KB itu adalah apa? Massa molar dari pelarut ya dikalikan dengan
R T0 kuadrat. R itu adalah tetapan gas, ya. Tuh, tetapan gas. Kalau T0 itu adalah titik didih. Titik didih siapa? Titik didih dari pelarutnya, ya. Ya, kemudian kalian dapat delta H evaporation atau perubahan entalpi penguapan. Perubahan entalpi penguapan ini adalah untuk kenaikan titik didih. Berarti kalau misalnya penurunan titik beku, kalian akan mendapatkannya seperti apa? Delta, saya di sini kasih space enggak? Tidak kasih space ya. Delta TF itu sama dengan KF ya, dikalikan dengan XF ya. XF atau XB ya, di sini B-nya itu adalah terlarut. Sekali lagi, kalau B itu berarti terlarut gitu ya. Dimana KF-nya itu dia sama dengan apa? Kalau tadi di KB itu dapatnya apa? Kalau tadi di KB itu dapatnya apa? Massa molar dari pelarut dikalikan dengan R T0 kuadrat ya. Tuh, dibagi dengan delta H evaporation ya. Betul, kalau tadi dikenaikan titik didih. Iya Ibu, betul. Iya, betul. Kalau misalnya di sini, berarti akan mendapatkannya bagaimana KF-nya itu? Massa molar dari pelarut dikalikan dengan RT 0 kuadrat dibagi dengan di sini apa? Delta H fusion. Jadi istilah yang kalian gunakan ketika kita berbicara mengenai pembekuan, maka akan diperoleh perubahan entalpinya adalah perubahan entalpi fusion. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai kenaikan titik didih, perubahan entalpi yang akan kalian kenal adalah perubahan entalpi evaporation, gitu ya. Jangan bingung ketika kalian menemukan persamaan ini, gitu ya. Ini bentuknya adalah K-aksen, gitu ya. Kalau misalnya bentuknya K-aksen, berarti kan belum ada massa molarnya ya, jadi penurunan rumusnya belum sampai selesai. Jadi K-aksen kalau misalnya mau dibentuk dalam bentuk KF, berarti di sini ada massa molar dari pelarut, baru dapat nanti KF ya. Ya, coba diturunkan oleh kalian, dapat atau tidak hasil dari KF-nya ini, gitu ya. Prosesnya sama persis gitu ya, dimana kalau misalnya dari hasil perhitungan, dari hasil eksperimen diturunkan menjadi suatu persamaan, kita memperoleh data bahwa terjadi penurunan titik beku ya dari pelarut ke larutannya ya, sehingga kadang-kadang dituliskan nilai KF ini menjadi negatif di depannya gitu ya. Atau ada juga yang tidak menuliskan menjadi positif. Ketika misalnya nanti kalian mendapatkannya dalam bentuk yang negatif, tidak perlu pusing ya. Maksudnya adalah positif karena apa? Di sini karena dia bentuknya adalah penurunan, kadang-kadang ada orang yang menunjukkan dengan tanda negatif itu menunjukkan adanya penurunan, gitu ya. Itu segimana kalian saja mau memandangnya seperti apa. Yang penting prinsipnya kalian mengerti sehingga tidak menjadi bingung. Ya, untuk penurunan titik beku. Oke, ini diagram fasa saya kira sudah dibahas ya, mengenai diagram fasa, di mana dari diagram fasa ini sedikit mengulas saja, ada 3 fasa pada cair dan gas, di mana dari diagram fasa ini diperoleh data bahwa terjadi kenaikan titik didih yang ditandai dari B menjadi B aksen ya, kemudian terjadi penurunan titik beku dari C ke C aksen. Dimana kalau misalnya kita sebetulnya ya melihat grafik yang betul-betul benar, sebetulnya jarak dari B ke B aksen ini tidak terlalu jauh ya, ini sangat dekat sekali gitu ya. Sedangkan kalau misalnya yang dari C ke C aksen itu cukup jauh ya, selisihnya ketika kita menurunkan persamaannya itu, sehingga waktu pas kalian menurunkan rumusnya pun kan titik didih dari pelarut dibandingkan dengan titik didih dari larutannya itu kan dibuat hampir sama kan ya, di sini itu menjadi hampir sama. Nah,
Ini kan, sehingga pada saat kalian menurunkan rumusnya pun kemarin, nah ini, kan ini pun menjadi titik didih dari larutan atau kadang-kadang dibuat T aksen, TB gitu ya, boiling, itu menjadi relatif mirip dengan T0 karena dari hasil data sebetulnya kita bisa berangkat dari gambar ini juga. Ini tuh perubahannya itu yang boiling ini tidak terlalu signifikan gitu ya, paling berbedanya hanya 0,0 berapa misalnya atau 0,2 gitu ya, sehingga diasumsikan menjadi sama antara titik didih larutan dengan titik didih dari pelarutnya gitu. Untuk sedangkan kalau titik beku tidak bisa seperti itu gitu ya, coba diturunkan oleh kalian seperti apa nanti hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke tekanan osmotik. Untuk tekanan osmotik ini, saya merasa terganggu dengan. Oke, nah untuk tekanan osmotik ini, mungkin kalian juga sudah pernah belajar mengenai tekanan osmotik, baik itu di SMA ataupun di kimia dasar ya. Di kimia dasar sudah belajar mengenai larutan, salah satunya sifat kualitatif larutan, dan di dalam sifat kualitatif larutan itu ada tekanan osmotik ya. Di mana tekanan osmotik itu bisa kita jelaskan ketika kalian melihat suatu bejana. Misalnya suatu bejana di sini, suatu bejana di mana pada suatu bejana ini kita katakan sebelah kiri, di bagian sebelah kiri ini terdiri atas suatu komponen pelarut saja ya. Kita melihat bahwa di sebelah kiri itu hanya ada pelarut murni saja. Sedangkan di sebelah kanan ditandai dengan gambarnya berwarna hijau. Di sini itu terdapat suatu larutan gitu ya, di mana antara kedua ini pelarutnya sama. Let's say misalnya kita katakan pelarutnya air gitu ya. Yang membedakan adalah zat terlarutnya. Misal kita katakan di sebelah kanan larutan ini adalah larutan gula misalnya ya. Di sebelah kiri berarti airnya saja. Gitu ya. Sorry. Di sebelah kiri hanya pelarutnya saja. Sehingga kita bisa katakan, oh iya, di sini juga ada suatu membran. Di sini ada suatu pembatas, di mana pembatas ini kita katakan sebagai suatu membran. Ini adalah suatu membran semi-permeable, di mana sifat dari membran semi-permeable ini adalah di mana membran semi-permeable ini dia sifatnya adalah permeable terhadap pelarut. Kalau misalnya dikatakan permeable terhadap pelarut, maka ini tuh artinya adalah pelarut dapat melewati membran ini. Ya, pelarut yang dapat melewati membran ini, sedangkan komponen zat terlarut tidak bisa melewati membran ini. Dalam konteks ini, kalau misalnya kita berbicara ini adalah larutan gula, maka gula ini tidak bisa melewati membran semi-permeable ini untuk masuk di daerah yang ada di duangan sebelah kiri, gitu ya. Jadi yang bisa berpindahnya adalah pelarut. Dalam hal ini pelarutnya adalah air. Jadi air itu bisa berpindah dari sisi sebelah kiri ke sebelah kanan, bisa juga dari larutan dari sebelah kanan ke sebelah kirinya. Gitu ya. Nah, ketika dipasang suatu membran semi-permeable, karena membran ini bersifat permeable terhadap pelarut, artinya hanya pelarut saja yang dapat berpindah, gitu ya. Sehingga pada suatu kondisi, misalnya kalian melihat menjadi gambar di bawahnya, itu keadaannya kalau di awal-awal misalnya kita cek kondisi di awal, ketinggiannya itu dia sama ya, ketinggiannya itu dia sama, tetapi setelah beberapa lama ternyata ketinggiannya itu kalau misalnya kita lihat suatu wadah kemudian kayak ada kapiler gitu ya, ternyata di bagian sisi sebelah kanan yang merupakan komponennya larutan gula ternyata terjadi perubahan ketinggian gitu ya, dimana kalau misalnya kita gambarkan di awal gitu ya,
yang asalnya ini suatu membran semipermeable, ketinggiannya tuh ini asalnya sama gitu ya. Terus kita diamkan selama beberapa lama, ketinggian di bagian larutan ini dia menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan ketinggian di pelarutnya saja. Nah, mengapa demikian? Mengapa yang terjadi itu adalah di bagian dari larutan dia lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian dari pelarut. Menurut kalian kenapa seperti itu? Kan sebetulnya pelarutnya bisa bergerak dari pelarut ke larutan, ya dari kiri ke kanan, bisa juga dari kanan ke kiri kan ya. Tetapi kenapa di sini yang terjadi adalah yang lebih tinggi yang larutan dibandingkan dengan yang pelarut? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Mau coba, Bu? Ya, silakan. Karena ya itu pelarut kan lebih cair dibanding larutan, jadi dia bisa ngalir menembus ke membran. Secara logika betul ya, bahwa kalau misalnya pelarut saja kan tidak ada zat terlarut, berarti totali dia hanya ada pelarut saja, lebih encer, sangat encer, atau bahkan ya tidak bisa dibandingkan ya karena tidak ada zat terlarutnya, sehingga lebih mudah untuk bergerak ke yang kanan. Tapi kalau misalnya kita tinjau dari besaran-besaran yang kita pelajari sebelumnya, ada yang bisa menjelaskan tidak? Ada yang bisa menjelaskan? Potensial kimia suatu larutan dibandingkan dengan potensial kimia pelarut murninya itu akan lebih besar yang siapa? Potensial kimia larutan ya dibandingkan dengan potensial kimia pelarutnya. Dimana kalau misalnya kita melihat di sini, bagaimana nilai potensial kimia larutan dibandingkan dengan potensial kimia pelarut murninya? Mana yang akan lebih besar? Potensial kimia larutan atau potensial kimia pelarut murni? Pelarut murni. Bu. Pelarut murni begini kan ya? Karena ada faktor ln XA di mana nilai ln XA ini dia selalu bernilai negatif sehingga menjadi negatif RT ya. RT hasil dari ln XA-nya berapa gitu ya. Sehingga di sini nilai potensial kimia dari pelarut murninya itu lebih besar. Nah, karena nilai potensial kimia pelarut murninya ini dia lebih besar dibandingkan dengan potensial kimia larutan, hal itulah yang menyebabkan dari arah pergerakannya itu lebih cenderung dari kiri ke kanan atau dari pelarut ke larutan gitu ya. Dasarnya adalah karena ini. Karena potensial kimia pelarut murni itu lebih besar dibandingkan dengan potensial kimia larutan. Sehingga karena nilai potensial kimia dari pelarut murni ini lebih besar, maka kecenderungannya itu adalah pergerakannya itu adalah dari kiri ke kanan. Meskipun demikian, kita tidak bisa mengabaikan bahwa terjadi pergerakan dari kanan ke kiri. Tetapi lebih besar dari kiri ke kanan karena nilai potensial kimia ini. Gitu ya. Nah, kapan ini tuh akan berlangsung atau kapan akan berhenti gitu ya? Kapan akan berhenti ketinggian itu dia akan stop ada di sini gitu ya? Kapan akan berhentinya? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Kapan kita kira-kira ini tuh akan berhenti? Jadi ya udah dia tidak akan terjadi lagi perbedaan ketinggian maksudnya. Jadi perbedaan ketinggiannya itu antara pelarut dengan terlarutnya ya sudah segini gitu. Ini terjadinya pada saat seperti apa? Pada saat ini, kalau misalnya tadi kita mengatakan potensial kimia dari pelarutnya ini dia lebih besar dibandingkan dengan potensial kimia larutan, maka yang akan terjadi adalah pada saat potensial kimia di larutan itu menjadi sama dengan potensial kimia dari pelarut murninya.
Atau kalau lebih sederhana, mungkin kalian bisa bayangkan ketika laju ke kanan itu sama dengan laju ke kiri. Ya, pergerakan pelarut dari kiri ke kanan itu sama dengan pergerakan dari larutan ke pelarut, gitu ya. Jadi pada saat kesetimbangan terjadi itu adalah pada saat seperti itu, lajunya sama dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, gitu ya. Sehingga kita akan memperoleh selisih dari ketinggiannya ini. Nah, selisih dari ketinggiannya ini, kalau misalnya kalian lihat selisih dari ketinggian ini, mari kita lihat, kalau kita tarik garis, dan sekitar segini ya, berarti selisihnya yang tinta warna biru sekitar segini, kita katakan selisihnya itu sebesar H, ya. Tuh, selisihnya adalah sebesar H, ya, di mana H ini menunjukkan apa? Perbedaan ketinggian larutan, ya. Yang besarnya itu adalah sebesar H. Nah, besarnya H ini itu menunjukkan adanya suatu tekanan, ada yang pernah mendengar hidrostatik, ya. Kita kenal sebagai tekanan hidrostatik, di mana tekanan hidrostatik ini dikatakan pula sebagai suatu tekanan osmotik, dan proses yang terjadinya ini kita kenal dengan peristiwa osmosis, gitu ya. Jadi perbedaan ketinggian ini dikarenakan adanya tekanan hidrostatik, di mana tekanan hidrostatik ini terjadi ketika terjadi laju dari kiri ke kanan sama dengan laju kanan ke kiri, atau potensial kimia larutan itu sama dengan potensial kimia pelarut murninya, gitu ya. Di mana nilai tekanan hidrostatik ini dia sama dengan tekanan osmotik atau dikenal sebagai tekanan osmotik, dan peristiwanya kita kenal sebagai peristiwa osmosis, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya dong, Bu. Silakan. Oh, Linda dulu aja, Bu. Ya. Saya bingung sama ini, Bu, keterangan yang pertama, konsentrasi lebih tinggi nanti bakal pindah ke konsentrasi yang lebih rendah. Kalau konsentrasinya tinggi berarti dia pekat. Gimana konsentrasi lebih tinggi? Yang ini yang poin satu. Oh, jangan dilihat ya, jangan dilihat salah. Tertukar ya, Bu? Tertukar. Jangan dilihat, nanti saya perbaiki. Ini salah. Dari yang lebih rendah ke yang tinggi ya, karena kita melihat nilai dari potensial kimianya ya. Oke, ya Bu, sudah saya klarifikasi. Jadi pernyataan di kalimat awal dengan kalimat kedua tidak sejalan. Yang pertama mengatakan konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan yang kedua itu dari rendah ke pekat. Jadi yang bagian yang pertama ini salah, ada kesalahan penerjemahan. Ya, sudah cukup clear ya, Nabila yang bertanya. Linda, Bu. Oh, Linda, oke. Clear ya, Linda ya, ini kesalahan teknis. Ya, Bu. Oke, ada yang mau bertanya lagi tadi, Eka? Ya, Ibu, saya mau bertanya, Bu. Kalau seandainya di gambar 12.5 itu, Bu, misalnya ada nggak sih, Bu, kondisi di mana mereka berdua itu garisnya sama gitu, Bu, tingginya jadi sama, jadi nggak ada perbedaan ketinggian gitu, Bu? Gimana kalau misalnya kondisi dari pertamanya itu nggak ada perbedaan ketinggian itu kan? Kalau ini ada perbedaan ketinggian karena tadi ada tekanan hidrolisis atau osmotik itu. Tapi kalau seandainya ada kondisi di mana nggak ada perbedaan ketinggian? Kondisi awalnya dulu maksud Eka?
Pernah dibiasain. Kalau yang ini tapi Sebentar, ini aku bingung, saya nggak bingung ngedengerinnya. Sebentar ya. Oke, pokoknya gini, kalau saya tidak salah menangkap pertanyaan dari Eka ya, ada tidak gambar di mana kondisi awalnya itu belum terjadi apa-apa gitu pertanyaan Eka? lebih ininya kayak gini Bu, ada gak Bu kondisi di mana tekanan ada tekanan hidrolisis gitu Bu, antara Hidrolisis, tekanan hidrostatik, oh iya tekanan hidrostatik Bu, di nanti antara kebalik sama larutan menggaram. larut murni A dengan yang larutan B plus A itu. Jadi nanti nggak ada perbedaan ketinggian Bu, kira-kira ada gak sih Bu? Atau Oh enggak sih kalau misalnya kayak gitu ya, karena kan kita di sini dibatasi oleh suatu membran semipermeable tadi, di mana membran semipermeable ini ada kemungkinan pergerakan dari pelarut, baik itu dari pelarut murninya maupun pelarut yang dari larutan gitu ya. Jadi pasti akan terjadi selisih perbedaan ketinggian gitu ya. Kalau misalnya ternyata solutionnya ini dia sangat encer, mungkin perbedaan ketinggiannya ini tidak akan terlalu signifikan gitu ya. Karena tadi kita berprinsipnya itu adalah potensial kimia dari larutan dan potensial kimia pelarut murninya. Gitu kan, kalau misalnya ternyata larutannya semakin pekat, berarti di sini semakin pekat, berarti kan untuk mencapai laju yang sama dari pelarut ke larutan dan dari larutan ke pelarut itu kan semakin jauh ya, artinya di sini akan semakin terjadi perbedaan ketinggian yang semakin besar. Tetapi ketika misalnya larutan di sini itu sangat encer, maka ada kemungkinan dia menjadi sangat sedikit, tetapi tidak mungkin kalau misalnya ketika kita memisahkan antara suatu pelarut dengan larutan gitu ya, pelarut dan larutan dan dibatasi oleh suatu membran semi-permeable, tidak terjadi perbedaan ketinggian, itu hampir tidak mungkin gitu ya, pasti ada perbedaan ketinggian karena kondisinya pun antara yang sebelah kiri dengan di sebelah kanan itu dia berbeda begitu ya. Jadi hampir tidak mungkin ya, saya selama saya baca pun hampir tidak pernah mungkin terjadi seperti itu gitu. Ibu boleh tanya lagi nggak Bu? Ya. Berarti kalau menggunakan alat ini Bu bisa tahu gitu ya Bu tentang kemurnian suatu zat, apakah dia sama murninya dengan yang di sebelahnya atau enggak gitu ya Bu? Ya bisa saja, berarti kan ya kalau begitu artinya kalau kita memisahkan dan menggunakan suatu membran semi-permeable, cek dulu tapi membran semi-permeable-nya dia permeable-nya terhadap siapa gitu ya. Kalau misalnya dia ternyata tidak permeable terhadap komponen apapun, ya bakalan sama gitu ya Kak. Nangkap nggak maksud saya? Iya Bu. Kalau misalnya ada jenisnya, ya membrannya pun kita harus cek dulu dia permeable terhadap apa dulu gitu. Makanya ada membrannya itu kita permeable terhadap apa, harus dicek dulu. Kalau misalnya ternyata dia itu tidak permeable terhadap apapun, ya tidak akan terjadi pemisahan, ketinggiannya akan selalu sama antara di sebelah sini dengan di sebelah sini gitu ya. Ada suatu membran gitu. Ya, atau kalau misalnya tidak dipisahkan dengan suatu membran semi-permeable, ya yang akan terjadi adalah pencampuran gitu ya dari pelarut. Yang misalnya kalian dipisahkan dengan suatu sekat, ini bukan membran, kalian dipisahkan dengan suatu sekat, kemudian sekatnya dibuka gitu ya, yang terjadi adalah pencampuran antara pelarut dengan larutannya gitu ya. Tapi kalau misalnya disekat dan ada membran semi-permeable, akan terjadi proses perpindahan seperti itu ya Kak. Oke Bu, makasih Bu. Apakah maksud Bapak Mik Bapak bermasalah? Oh, Pak Ijang sudah masuk. Assalamualaikum Pak Ijang. Sepertinya mic Pak Ijang nggak ini Bu, nggak bisa aktif. Unmute diaktifkan. Oh, Bapak minta di unmute. Tadi namanya apa? User ya? Sebentar Pak, saya stop share screen dulu Pak. User. Saya nggak bisa, harus sama host. Sama host tolong di unmute katanya. Kan hostnya ini ya,
Hilda tadi. Pak Ijangnya tolong di-unmute dulu oleh Udah Bu, host. tapi nggak bisa. Oh, masih nggak bisa? Gimana ya? Pak Ijang ada yang mau disampaikan? Iya Kan Bu, di- nggak tahu kenapa, tapi udah di X to unmute, tapi udah tetap nggak bisa Bu. Gimana ya? Saya coba telepon dulu Pak Ijang. Mungkin karena device bapaknya atau bagaimana, saya juga kurang paham. Biasanya kalau misalnya nggak ada keterangan di sini masih ada ini ya padahal ya mic-nya Pak Ijang ya. Handphone saya ada di mana? Sebentar. Oh iya, Pak Ijangnya nggak bisa. Oh ini katanya di sini kalau Pak Ijang itu nulisnya the host is not allowing participant to unmute themselves. Jadi di pengaturannya mungkin Hilda harus diatur dulu supaya bisa nge-unmute oleh masing-masing partisipan. Nah. Oke, ini ada masukan juga dari Pak Ijang, jadi saya masukkan lagi aja di PPT ya. Pak Ijang memang tidak bisa masuk. Oke. Nah, selanjutnya yang menjadi penyebab lainnya itu adalah bisa dari ukuran porinya, gitu ya. Si pori ini kelihatan tidak. Misalnya ukuran porinya dia punya ukuran misalnya 200 mes misalnya ya. Dia punya ukuran 200 mes, artinya partikel-partikel yang ukurannya itu lebih kecil gitu ya, yang lebih kecil sehingga bisa melewati dari lubang pori ini, dia bisa melewati gitu ya. Nah, dalam hal ini kasusnya adalah si zat terlarutnya ini pelarutnya ini lebih kecil dibandingkan dari terlarut sehingga terjadi proses lewat ke membran semipermeable itu sendiri gitu ya. Jadi bisa juga karena dari ukuran pori-pori di sini gitu ya. Pori-porinya itu kan bisa macam-macam dari membran itu sendiri, ada yang 200 mes misalnya ya, 50 mes berarti kan lebih besar lagi, kemudian ada yang ukurnya ya macam-macam lah ya. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri. Nah, itu dipengaruhi juga selain dari kita bandingkan tadi dari nilai potensial kimia pelarut dan potensial kimia larutannya ya. Karena potensial kimia dari larutannya itu lebih kecil dibandingkan dengan potensial kimia dari pelarutnya gitu ya, sehingga pelarutnya ini akan cenderung lebih banyak bergerak ke arah sebelah kanan sehingga ketinggiannya menjadi lebih tinggi gitu ya, sehingga tercapai suatu keadaan yang kesetimbangan, dan pada saat proses setimbang ini terjadi kita tandai dengan nilai H ini. Nilai H ini merupakan suatu indikasi adanya tekanan hidrostatik gitu ya. Tekanan hidrostatik ini dalam kasus ini kita kenal sebagai tekanan osmotik dan prosesnya kita kenal sebagai peristiwa osmosis. Seperti itu tadi tambahan dari Pak Ijang untuk ukuran dari porinya itu sendiri. Terima kasih Pak Ijang untuk masukannya. Pak Ijang sepertinya sedang sholat, jadi tidak bisa bergabung dulu, tapi masih bergabung juga di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau menurunkan rumus dulu. Menurunkan rumus untuk saya menyimak saja. Oh ya, baik Pak. Oke, Bapak nanti akan masuk lewat WhatsApp. Oke, sekarang saya akan menurunkan penurunan rumus untuk tekanan osmotik. Kalian kenal bahwa rumus tekanan osmotik itu adalah Q sama dengan MRT. Dari mana sebetulnya rumusan ini datang? Gitu ya.
Dari mana rumusan ini sebetulnya datang? Ada yang bisa menjawab tidak? Atau ada yang sudah berusaha untuk menurunkan bagaimana rumusan tersebut bisa didapat? Berangkatnya pasti dari potensial kimia juga, ya. Nah, kita kenal di gas termodinamika dan kesetimbangan fasa, kalian sudah tahu bahwa persamaan fundamental mengenai dG itu sama dengan min S dt ditambah dengan VdP. Masih pada ingat persamaan fundamental ini? Di mana kalau misalnya kita nyatakan dalam suhu konstan, T konstan, maka kalau T konstan, di sini ada perubahan? Tidak. Tidak. Tidak, berarti nilai ini akan sama dengan 0. 0 ya, karena dt-nya sama dengan 0 kali negatif S, berarti akan 0. Sehingga dG itu sama dengan VdP, ya. Berarti kalau seperti ini kita bisa katakan do G per do P pada keadaan yang suhunya dia suhu konstan itu sama dengan P, ya. Atau bentuk lain kita bisa nyatakan dalam bentuk potensial kimia. Tuh, dalam bentuk potensial kimia, kalau misalnya kita mau menyatakan dalam bentuk potensial kimia murninya, tuh, itu menjadi do potensial kimia murni per do P pada suhu konstan itu adalah volume molar parsial murninya. Ya, ini masih ingat kan? Tuh. Nah, kaitannya apa dengan tekanan hidrostatik tadi? Gitu ya. Tekanannya apa dengan tekanan hidrostatik, dengan perbedaan ketinggian ini? Perbedaannya di sini. Gitu ya, perbedaannya di sini. Kalian bisa menurunkan rumus dari sini. Gitu ya, di mana kita bisa melakukan integrasi terhadap persamaan ini, di mana kita harus menentukan batas-batasnya dulu, tapi sebelum ke batas-batas kita masukkan dulu saja ke persamaan dalam bentuk integrasi, di mana do mu itu adalah d mu itu sama dengan integrasi dari volume molar parsial, volume molar parsial d P, ya, dimana di sini kita harus menentukan batas-batasnya, gitu kan? Kalau misalnya kita harus menentukan batas-batasnya, saya tandai dengan warna merah agar lebih jelas. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa di sini ada perbedaan ketinggian, ya. Perbedaan ketinggian ini kita ketahui sebesar H, gitu ya, perbedaan ketinggiannya itu, dimana H ini menunjukkan adanya tekanan hidrostatik. Dalam hal ini adalah tekanan osmotik yang kita tandai dengan pi, gitu kan ya, prosesnya adalah proses osmotik, gitu ya. Sehingga kita bisa menuliskan di sini sebagai suatu batasannya, maka potensial kimia itu batasan di kondisi awalnya itu adalah pada saat T dan P tertentu sampai dengan di sini potensial kimianya menjadi T, P, dan sampai dengan ada faktor dari tekanan osmotik, ya, karena ada pengaruh dari ketinggian ini yang kita nyatakan dalam bentuk Pi, gitu ya. Sehingga yang bagian ini pun tekanan awalnya dia seperti apa? Tekanan awalnya kan kondisinya P, kemudian tekanan di akhirnya ada sebesar nilai Pi ini, kan ya, nilai Pi ini. Sehingga di keadaan akhirnya itu menjadi P ditambah dengan Pi. Ini menjadi batasannya. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami dulu. Hasil integrasinya menjadi apa? Integrasi dari d mu apa? Integrasi dari ini apa? Halo, integrasinya apa ini? Halo, di matematika kimianya gimana? Hasilnya apa?
mu kan ya, dengan batasannya itu dari mu TP kan, mu TP ditambahkan dengan pi sama dengan, kalau ini gimana hasilnya? Volumolar terus P ya, batasannya dari P sampai dengan P plus Pi. Yuk kita selesaikan sama-sama. Berarti kan ini menjadi Pi T P plus Pi dikurangi dengan potensial kimia TP tertentu sama dengan, ini boleh dikeluarin kan ya Pi-nya, kalau mau ditulisin juga boleh. Volumolar murninya itu P plus Pi ya, sorry, dikurangi dengan, dikurangi apa? Masih pada ada nggak mahasiswanya? Ada. P aja kan? Ya. Iya. Tuh. Atau kalau misalnya kalian mau tuliskan, misalnya ini kan sama udah dalam bentuk P ya, dituliskan dalam bentuk seperti ini juga boleh. Saya mau erase. P plus Pi dikurangi dengan P molar. P saja. Ya, tuh. Betul, Ibu. Oke. Dari sini bisa kita selesaikan. TP plus Pi dikurangi potensial kimia TP sama dengan, ada yang habis tidak? Ini kan jadi habis kan ya? Tuh. Ada yang habis tidak? Ini kan habis. Ya. Tuh. Iya, Bu. Sehingga hasilnya menjadi TP plus Pi kurangi dengan potensial kimia TP sama dengan ini. Tuh. Iya, Bu. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau misalnya keadaan yang seperti tadi, perbedaan ketinggian itu, perbedaan ketinggian ini adalah kita harus dalam keadaan laju ke kanan itu dia sama dengan laju ke kiri ya, di mana laju ke kanan sama dengan laju ke kiri itu bisa dinyatakan dalam bentuk suatu potensial kimia larutan dan pelarutnya. Di mana pada keadaan keseimbangan atau kita mendapatkan nilai ketinggian tersebut itu, nilai potensial kimia dari pelarut murninya pada keadaan T dan P tertentu itu sama dengan potensial kimia larutan. TP ada faktor apa di sini? Pi kan ya, potensial kimia pelarut murninya itu sama dengan potensial kimia larutan, di mana potensial kimia untuk murni itu pada T dan P tertentu, tapi kalau misalnya untuk larutan ada faktor penambah sebesar Pi. Pi ini adalah tekanan osmotik. Ya, tuh. Sehingga kita bisa melakukan substitusi ke dalam persamaan ini. Substitusi ke dalam persamaan ini kita akan mendapatkan apa? Ini kan ya diganti dengan ini, tuh. Iya, Bu. Nah, sehingga menjadi bagaimana? Pi murni pada TP tertentu dikurangi dengan, atau saya pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi Pi TP ya, ditambah Pi molar bintang Pi. Itu sama? Iya, Bu. Boleh kan saya pindahkan ini ke sebelah kanan sehingga tidak ada tanda negatifnya ya. Tuh. Nah, dari sini kalian ingat kembali kalau kita asumsikan bahwa larutannya itu dia ideal,
Potensial kimia larutan itu adalah potensial kimia dari pelarut murninya tuh ditambahkan dengan RT plus RT dan XA. X. Nah, berarti di sini kita bisa masukkan potensial kimia murninya pada kondisi TP tertentu itu adalah potensial kimia murni dari A ditambah dengan RT ln X A ya. Tuh ditambah jangan lupa. Ya. Tuh. Ini dalam kondisi T dan P tertentu. Tuh. Iya, Bu. Ini ada yang bisa dicoretkan ya? Ini habis kan ya? Betul? Tidak habis juga sih. Nanti dulu, jangan dulu dicoret-coret dulu, masih pusing. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Tambahnya nggak kelihatan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Saya ini diganti ke dalam bentuk yang itu. Kalau mau dicoret-coret dari awal juga boleh ya. Kalau mau lebih simpel boleh dicoret-coret. Ini kan habis tuh. Sehingga yang terjadi adalah RT ln XA plus volumolar murni dari pelarutnya itu kalikan dengan pi. Kita bisa pindah ruaskan salah satu, misalnya kalian mau pindah ruas yang min RT ln XA sama dengan V bintang pi. Gitu kan? Ini betul seperti ini? Iya, Bu. Oke. Sekarang XA ini kita nyatakan, kan kita berbicara itu mengenai larutannya itu dia encer gitu ya. Kita nyatakan dalam bentuk zat terlarut itu menjadi bagaimana? RT ln, kalau mau dinyatakan dalam bentuk zat terlarut, fraksi mol A itu sama dengan 1 min XB. 1 min XB, sehingga ini bisa diganti menjadi 1 min XB ya. Tuh, sama dengan ya. Tuh. Kalian masih ingat mengenai deret Maclaurin? Di mana deret Maclaurin itu seperti apa katanya kemarin waktu pas di ini dia. Nah, ln 1 min XB ini kan deret Maclaurin nih. Maclaurin. Deret Maclaurin ketika kita menemukan ln 1 min XB, itu kita bisa memperoleh hasilnya itu adalah min XB kuadrat per 2, min XB pangkat 3/3, dan seterusnya. Dan kita asumsikan bahwa larutannya itu sangat encer. Kalau misalnya larutannya itu sangat encer, berarti kan nilai ini semakin kecil ya. Tuh. Sehingga kita abaikan suku kedua dan seterusnya, sehingga kita ambil bagian min XB. Tuh, ini masih ingat? Sehingga kita mendapatkan ln 1 min XB-nya itu adalah min RT min XB ya, sama dengan seperti ini ya. Volumolar murni dikalikan dengan tekanan osmotik. Berarti tidak lain dia adalah RT XB ya, sama dengan apa tadi? Volumolar murni dari suatu pelarut dikalikan dengan tekanan osmotiknya. Ya, sudah semakin dekat tidak ke persamaan I sama dengan MRT, sudah semakin dekat ya? Iya, Bu. Ya, sekarang kita ubah-ubah lagi. Yang bisa diubah adalah yang bagian mana komponen yang tidak sama. Fraksi mol ya. Tuh. Sekarang kita mulai ubah-ubah fraksi mol. Fraksi mol B itu adalah mol dari B dibagi dengan NB ditambah NA. NA. Ya, tuh. Betul? Iya, Bu. Kita asumsikan tadi
larutannya itu adalah larutan yang sangat encer. Ya, kalau larutannya dia sangat encer, berarti bagaimana hasilnya? XB itu menjadi ini sangat kecil. Berarti kita bisa asumsikan hanya ada Na saja kan? NB per Na ya. Dimana Na ini dia jauh lebih besar dibandingkan dengan NB. Gitu? Ya. Sehingga ini menjadi bagaimana? RT NB per Na sama dengan volume molar murni dari larutnya dikalikan dengan tekanan osmotiknya. Ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sudah semakin dekat kan ya, kita bisa buat dalam bentuk P. P, kalau misalnya dibuat dalam bentuk P itu sama dengan RT per volume molar murninya kan ya, dikalikan dengan NB per Na ya. NB per Na itu punyanya siapa? Punya fraksi B. NB per Na itu adalah fraksi B. Tuh. NB per Na itu tidak lain adalah apa? Kalian masih ingat mengenai rumus dari volume molar? Volume molar itu kan sama dengan apa? Volume per molnya ya, sepermolnya, gitu kan ya? Tuh. Jadi kalau misalnya saya mau menyatakan dalam bentuk volume, maka volume molar ini kan dikalikan dengan mol ya. Tuh. Kalau molaritas itu apa? Molaritas adalah mol dari siapa? Mol terlarut per volume dari larutan ya? Betul? Betul, Ibu. Per volume dari larutan. Nah, sekarang di sini kita menemukan seperti apa kasusnya. Kita bisa ubahkan ya di sini ke dalam bentuk molaritas dengan asumsi bahwa larutan sangat encer, sehingga N dari atau fraksi mol dari B kita abaikan gitu kan ya di sini, makanya NB-nya itu menjadi sangat kecil, kita menuliskan menjadi NB per Na, sehingga kita ketahui pula bahwa volume molar dari volume molar murninya itu dia volume per mol, kan ya menyatakan dalam volume per mol, maka kita bisa menentukan komponen ini tidak lain adalah MRT, ya kan? Di mana molaritas itu kan mol dari zat terlarut atau NB, di sini kita menuliskannya itu dibagi dengan volumenya, dibagi dengan volume ini, gitu kan ya. Kita asumsikan bahwa N itu misalnya 1 Na ini gitu ya, Na ini dia 1 gitu kan ya, sehingga kita bisa menuliskan V ini adalah sebagai V volume molar ini kita asumsikan dia 1 sehingga menjadi V, sehingga di sini V sama dengan RT sebetulnya kan ya, NB per V, gitu kan ya, dimana tak lain NB per V ini adalah RT dikalikan dengan molaritas ya. Tuh. Betul, Ibu. Oke, bisa sampai di sini. Jadi penurunannya adalah seperti ini. Jadi yang harus dibedakan antara kalian dengan siswa di SMA dengan
kalian pada saat di kimia dasar adalah kalian harus bisa menurunkan rumusnya ini ya. Prinsip dasarnya adalah ketika kalian bisa memahami nilai dari potensial kimianya. Mana tadi saya nulisnya? Di sebelah sini ya. Di mana potensial kimianya adalah pada saat terjadi kesetimbangan laju ke sebelah kanan sama dengan laju ke sebelah kiri, itu adalah pada saat potensial kimia dari pelarutnya pada TP yang di awal tadi itu dia sama dengan besarnya potensial kimia larutan. Di sini ada penjumlahan dari P. P ini adalah tekanan hidrostatik, tidak lain adalah tekanan osmotik gitu ya. Sehingga muncul tadi perbedaan ketinggian. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau dari Pak Ijang ada tambahan? Ada WhatsApp dari Pak Ijang. Ada pertanyaan? Bu, mohon maaf. Ya. Yang M ini boleh diulangin nggak, Bu? Saya masih kurang Yang nangkep. mana? Ini Yang molaritas ya. Ya, betul. Oke, yang molaritas ini berangkatnya adalah sampai sini bisa ditangkap tidak? NB per NA. Oke, Ya, Bu. karena kita mengasumsikan bahwa larutannya itu dia sangat encer ya, sehingga di sininya NB-nya itu kita abaikan, sehingga di sini NB per NA saja. Ya, sampai sini cukup clear? Cukup, Ibu. Oke. Nah, sekarang di sini kenapa menjadi molaritas gitu ya? Di sini kita asumsikan menjadi molaritas karena kita mengasumsikan di sini bahwa volume molar itu dikalikan dengan Na itu sama dengan volume, dikarenakan kita mengasumsikannya larutan sangat encer. Gitu. Larutannya sangat encer sehingga kita mengasumsikan bahwa ini volume molarnya itu dikalikan dengan mol dari airnya itu sama dengan V karena dia sangat encer, sehingga ini tidak lain adalah V, sehingga kita mendapatkan P sama dengan RT dikalikan dengan NB dibagi dengan V ya, di mana tidak lain molaritas itu rumusnya adalah mol dari terlarut kan ya dibagi dengan volume dari larutan ya, sehingga karena molaritas adalah mol terlarut dibagi dengan volume larutan, ini menjadi P sama dengan RT dikalikan dengan M atau P sama dengan MRT gitu. Baik, Ibu, sudah paham. Bisa ditangkap? Oke. Bisa, Ibu. Terima kasih. Naila ya. Oke, sama-sama. Saya tuliskan di sini juga ya tadi. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Dari Pak Ijang tidak ada yang ditambahkan. Terima kasih Pak Ijang. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita kan mau ujian Pak Ijang minggu depan tuh ya Pak Ijang ya, karena kalau di RPS itu kita melihat ada sudah masuk ke jadwal ujian di minggu ke-7. Nah, karena kita sudah mau ke ujian, mungkin kita bisa masuk ke latihan soal dulu ya. Kita bisa masuk contoh ke latihan soal, karena mungkin ini tidak se-familiar ketika kalian tidak se-familiar persamaan menentukan massa molar, maka saya akan memberikan suatu contoh soal-soal. Saya akan memberikan suatu contoh kasus soal. Ini soalnya tentang apa? Larutan
Tekanan osmotik, tentukan massa molar larut, dan tentukan perbedaan ketinggian. Nah, oke nih. Pas cocok dengan pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan tidak akan terlalu lama pembahasannya. Kita masih berapa menit lagi? 15 menit lagi ya. Coba dibaca dulu sekitar 30 detik, mungkin ya kita bahas sama-sama. Oke, sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke, kita mulai dengan diketahui. Diketahuinya apa? Massa zat Mengenai organik. tekanan osmotik ya. Diketahui massa dari zat organik ya. Massa zat organik itu berarti dia adalah massa dari terlarut ya. Tuh, MB kan ya, MB-nya sebesar 0,18 gram. Kemudian diketahui lagi apa? Volume, Bu. Volume siapa? Air. Volume perlarut berarti ya 100 mili atau 0,1 liter ya. Terus T-nya di suhu berapa? 25 derajat Celcius, atau kalau kita konversi ke Kelvin menjadi 298 Kelvin ya. Kemudian P-nya adalah di 1 atmosfer ya. Ada lagi tidak yang diketahuinya? Pi, Ada, Bu. Pi. Pi-nya berapa? 0,245 atmosfer. Ada lagi yang diketahuinya? Ditanyakan massa molar, kita sebut saja ada 2 pertanyaan ya. Massa molar dari zat organik ya, berarti massa molar dari B ya. Berapa gitu kan? Terus sama perbedaan ketinggian. Kalau perbedaan ketinggian itu berarti apa? H ya. Ya kan? H-nya ya ketinggiannya. Oke, sekarang kita mulai jawab. Untuk menentukan massa molar, kita harus mengetahui apa? Bisa menggunakan Pi sama dengan MRT kan ya? Tuh? Iya, Bu. Oke. Pi-nya sudah diketahui? Sudah. 0,245 atm ya. Terus M-nya kita buat M dulu saja ya. Terus RT gitu kan, R-nya pakai yang mana? Pakai yang 8,314 Joule per mol Kelvin atau yang 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin? Pakai yang mana? 0,082, Bu. Kenapa? Satuannya. 0,082. Oke, liter atmosfer per mol Kelvin gitu kan ya? Dikalikan dengan T. T-nya berapa? 298 298 Kelvin ya.
Tuh. Di sini kita coret-coret dulu satuannya ya, supaya nanti dapat besaran yang cocok. Atmosfernya dicoret kan ya. Terus Kelvin. H-nya dicoret. Sehingga kita akan menemukan molaritas satuannya adalah mol per liter ya. Tuh. Di mana molaritas itu adalah 0,245 dibagi dengan 0,082 dibagi dengan 298 ya. Sehingga molaritasnya itu adalah mol per liter. Ada yang dapat berapa? 0,01 Ibu. 0,01 mol per liter ya. Oke, nah sekarang kita diminta untuk menentukan massa molar dari zat terlarut. Bisa diperoleh dari massa ini nggak, molaritas tidak? Bisa ya, kita ambil dari molaritas, di mana molaritas itu rumusnya adalah N per P. N per V. N-nya N siapa? Terlarut. N terlarut N kan ya, dibagi terlarut. dengan V-nya adalah V Larut. Pelarut. larutan. Ini sepertinya volumenya itu bukan volume air ya, tapi volume larutan kelihatannya. Kita ganti volume larutannya, karena tidak ada diketahui yang lain kan. Oke, sekarang kita bisa tentukan kan ya bahwa NB itu adalah massa dari B itu dibagi dengan massa molar dari B ya per volume dalam liter. Masanya dia berapa? 8 gram. 0,18 gram dibagi dengan, ditanyakan ya, massa molar dari B dibagi dengan 0,1 liter sama dengan 0,01 ya, berarti 0,01 mol per liter. Ini kan liternya menjadi dicoret ya, berarti di sini kita akan memperoleh 0,01 mol dikalikan dengan 0,1 ya, sama dengan 0,18 gram per massa molar B. Sehingga, kita pindah ke atas. Sehingga 0,01 dikali 0,1 berapa? 0,001 mol ya. Betul? Sama dengan, atau massa molnya kan kali silang, dikalikan dengan massa molar dari B sama dengan 0,18 gram ya. Sehingga massa molar dari B itu adalah 0,18 gram dibagi dengan 0,001 mol ya. Tuh. Sehingga massa molarnya dia berapa? 180 gram per mol. Tuh, dapat nih, kita dapat massa molarnya dia adalah 180 gram per mol. Sekarang kita akan mencari yang selanjutnya adalah H ya. Bukan yang lebih jelas, pakai yang warna mana? Biru udah. Oke. Untuk menentukan H, kita bisa menggunakan rumusan yang mana? Kita bisa menggunakan rumusan yang mana? Tadi itu kan apa? Di PPT yang sebelumnya ya, bahwa kita mengetahui H itu, H adalah menyatakan adanya besaran dari tekanan hidrostatik, di mana dalam kasus osmosis ini tekanan hidrostatik ini kita nyatakan dalam bentuk Pi ya, di mana Pi itu adalah, saya perlu menurunkan
Ya, betul. Saya tadi mau menurunkan rho GH. Atau saya perlu menurunkan rumusnya tidak untuk dapat rho GH ini dari mana? Sebelah sini aja ya. P sama dengan apa? Kita katakan sebagai P hidrostatik. P adalah F per A ya. Tuh. Di mana F itu adalah M dikalikan dengan G. Ya, sehingga P adalah M dikalikan G dibagi dengan A. Ya, betul? Betul? Kemudian kita ketahui pula bahwa rho sama dengan M per V. Ya, tuh. Kalau V ini saya tulis menjadi A kuadrat dikalikan dengan H, boleh tidak? Di mana A ini adalah luas permukaan. Tadi kan kita punya suatu bejana, ini kan ya kurang lebih lah ya, kurang lebih seperti ini. Ini ada suatu namanya permeable, kemudian ada perbedaan ketinggian, misalnya sebesar ini, perbedaan ketinggiannya ini kan H. Tuh. Ya. Kalau kalian mau menyatakan volume ini, volume ini yang perbedaan ketinggian ini dihitungnya dengan cara seperti apa? Rumus volume, luas permukaan dikalikan dengan tinggi kan ya? Betul? Iya, Ibu. Berarti di sini luas permukaannya kan yang lingkaran. Atau kita sebut sebagai A kuadrat saja ya, tergantung dari nanti bentuk benjananya dia seperti apa, dikalikan dengan H, H-nya itu yang ini. Tuh. Sehingga rho ini tidak lain adalah M A kuadrat dikalikan dengan H. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sehingga P itu sama dengan M dikalikan G dibagi dengan A kuadrat dikalikan dengan H. Ya. Tuh. Sorry. Jangan langsung loncat, khawatir. Ada bagian yang terskip. Kita samakan dulu. Rho sama dengan M per A kuadrat H, di mana kita bisa nyatakan M itu menjadi rho kali A kuadrat dikalikan dengan H kan ya. Sehingga P ini menjadi M-nya adalah rho A kuadrat dikalikan dengan H dibagi dengan A. Gitu? G-nya Ada yang ketinggalan tidak? G. G-nya Ibu. Nah, kemudian ada yang bisa dicoret tidak? Ada. Oke, yang dicoret yang mana? A. A-nya dicoret ya. Oh ya, ada kuadrat sih. Ya, A-nya dicoret sehingga P adalah rho HG atau P rho GH ya. Sehingga kita bisa menentukan P adalah rho GH, di mana P ini tidak lain adalah tekanan osmotiknya ya. Sehingga tekanan osmotiknya tadi kita kenal Pi sama dengan MRT, atau Pi itu tidak lain adalah rho GH ya. Rho GH. Sehingga karena kita mau menentukan H, sehingga kita gunakan Pi sama dengan rho GH. Itu ya, di mana Pi-nya kita ketahui berapa? 0, Ibu mohon maaf memotong. Ini Ya. kan tadi A-nya kuadrat per A aja Nggak, gitu. ini Bu. salah. Masih. A kan ya, kan kalau ini maksudnya luas A Oh, iya. saja. Ini nggak ada kuadratnya. Ya, gini maksudnya. Ya, Agita tadi yang bertanya atau siapa? Linda Ibu. Oke, Linda ya. Ini kan A, luas kan A dinyatakannya dikalikan dengan H. Ya, betul? 2, 4, 5, clear? Linda? TM? Ya? Ya. Oke. Terus, rho-nya itu kalau misalnya pelarutnya air, berarti massa jenisnya dia apa?
Massa jenis air berapa? 1. Satu. Satu apa? Satu apa? Gram per mil. Gram per mililiter. 1 gram per mililiter. Oke, sebelum saya tuliskan, G yang akan kita gunakan, G yang mana? G yang akan kita gunakan, G yang mana? G-nya, ya G yang mana? G itu apa? Gravitasi. Gravitasi itu besarnya berapa? 9,8. 9,8 apa? Meter kuadrat per second ya? M per S kuadrat. Kebalik. Oke, kebalik. M per second kuadrat. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana satuannya? Mililiter, gram, meter, second kuadrat. H-nya kita nanti mau menggunakan satuan yang mana? Meter. Meter. Kalau Boleh bejananya besar bisa meter, Bu, tapi kalau Bisa bejananya seukuran gelas, mili. Nah, kita mau pakai yang mana? Boleh lah, so kalian mau pakai yang mana aja. Mau pakai meter, berarti rho-nya kita mau pakai yang mana? 1 gram per, kalau kita pakai 1 gram per sentimeter kubik, boleh tidak? Supaya nanti kita bisa pakai ini misalnya ke dalam bentuk sentimeter kubik gitu ya. 98 kan ya, betul? Sentimeter per second kuadrat, betul ya? Itu nggak meter ke sentimeter berapa? Berapa? Meter ke sentimeter berapa? 100. 100 ya? 980. Berarti ini kali dengan 980 sentimeter per second kuadrat dikalikan dengan H ya. Tuh. Sehingga kita akan mendapatkan nilai H-nya itu, silakan dihitung sendiri. Ya. Gitu. Bisa, yang penting jadi bolak-balik ya. Bolak-balik ke penurunan rumus. Kita masuk ke penurunan rumus yang mana gitu ya. Kalian turunkan dulu, kemudian nanti kalian akan dapat suatu besaran. Nah, besarannya itu harus hati-hati satuannya. Misalnya kalian pakai gram per mililiter, di sini gram per mililiter, di sini nanti nggak bisa ada yang dicoret ya. Satuannya. Kalau misalnya sudah sentimeter kan berarti nanti ada yang bisa dicoret sentimeternya, gitu kan ya. Nanti yang di sini pun kalian ATM harus diganti karena kan kalau H itu satuannya apa? H itu satuannya apa? Senti, Bu. Ya, mau pakai senti kan ya, berarti nanti kalian harus konversi dulu ATM itu ke dalam bentuk satuan yang bisa dibentuk ada satuan sentimeternya. Gitu. Ya, misalnya kalian konversi dulu ke bentuk dyne sentimeter kubik, sentimeter persegi bisa ya, kalian konversi dulu 0,245 atmosfer ini 0,245 atmosfer ini ke dalam bentuk satuannya itu dyne sentimeter kubik, sentimeter persegi misalnya. Bisa kalian, nanti kan bisa sentimeternya kalian coret-coret lagi. Gitu ya, nanti kalian coret-coret semuanya sehingga akan didapatkan H-nya bentuknya adalah sentimeter. Gitu. Ya, coba dihitung-hitung untuk perhitungannya.
Saya tidak akan panjang-panjang kalau perhitungannya sampai di sini. Yang penting rumusannya sudah saya turunkan. Nanti kita bisa ketemu lagi. Saya cek WhatsApp dulu sebentar. Khawatir ada WhatsApp dari Pak Ijang. Sepertinya tidak ada WhatsApp dari Pak Ijang. Bagaimana kalau jadwal untuk kuliah menyesuaikan persiapan buka saya 16 sampai 17 Oh iya Bapak, memang kita sudah mulai jam 16 Pak tadi Pak. Jadi kita kuliahnya. Oh iya ya, saya udah kelebihan waktunya banyak ya. Oh, 17.20 dari Pak Ijang katanya gimana kalau kita kuliahnya itu jam 16.00 sampai 17.20 menyesuaikan dengan persiapan buka puasa. Berarti waktunya menjadi 60, 70, 80 menit ya Pak Ijang ya. Nggak apa-apa, mau seperti itu? Saran dari Pak Ijang. Dari Nabila KM-nya atau dari mahasiswa yang lain keberatan tidak kalau kita mulai jam 4 kemudian selesainya jam 5.20. Halo, saya masih ada tidak? Mahasiswanya masih ada? Masih Ibu. Ibu. Nggak apa-apa, kita seperti itu, kita rencanakan seperti itu dulu saja ya. Tapi Pak Ijang pada kenyataannya pas sudah masuk ke kuliah, tetap aja ya molor ya. Kayak sekarang kita sudah mulai jam 4, tapi saya mau udahannya malah tetap aja ke jadwal seperti jadwal normal ya. Seperti itu. Kalau misalnya untuk saum itu kan minggu depannya lagi ya. Ya, kita ketemu minggu depan. Minggu depan itu adalah ujian untuk tes unit 1 ya Pak Ijang ya. Kalau di RPS kita ada tes unit 1, 2, 3, di mana materinya itu dari larutan sampai dengan sifat kualitatif larutan yang non-elektrolit. Silakan coba untuk dikerjakan soal-soalnya. Di PPT yang sekarang pun saya sudah menyiapkan soal sebetulnya. Mana ya? Ini saya sudah siapkan soalnya. Ada latihan, ada kuis gitu ya. Tadinya saya mau bahas. Terus di sini pun saya sudah siapkan juga. Jadi saya share screen. Jadi saya siapkan ini, PPT ini, latihan-latihan soalnya. Kemudian saya sudah siapkan juga. PPT yang untuk latihan soal-soal sebetulnya ya, ini ada 24 slide yang saya siapkan sebetulnya, tetapi silakan kalian pilih-pilih saja. Nanti saya akan sedikit mengurangi saja di cut off sampai dengan sini saja latihan soalnya. Dicoba-coba, mungkin ujiannya tidak akan jauh dari sana. Untuk coba dikerjakan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau mengenai ujian. Kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya kalian tidak bisa mengerti di soal yang saya share, silakan kalian boleh untuk share di grup ya. Penyelesaiannya seperti apa, nanti bisa diskusi dengan teman-teman yang lainnya, atau kalau teman-temannya yang lain tidak ada respon, kita bisa masuk untuk mendiskusikan. Udah selesai. Iya, Lina. Tidak ada? Baik, jika seperti itu Pak Ijang, ada masukan lagi? Ibu izin bertanya. Oke. Untuk linknya nanti ya kita pakai link yang biasa lagi ya. Dari Pak Ijang ya. Ya, silakan, ada yang bertanya barusan? Ya Ibu, ini kan latihan soalnya 3 soal, kuisnya 6 soal, itu kan lumayan banyak. Misalkan sampai kita kesulitan beberapa soal gitu, nanti kita hanya WA grup atau nanti ada Zoom lagi Bu?
Segimana kalian? Coba kalau kalian diskusikan dulu seperti apa. Kalau memang misal Pak Ijang perlu ada responsi tidak Pak Ijang? Jika memang dirasa perlu ada responsi, nanti saya akan berdiskusi dengan Pak Ijang responsi seperti apa gitu ya. Kalau mau ada, berarti bahas-bahas soal gitu ya Linda ya. Ya Bu. Tapi bahas-bahas soalnya dari kalian ya. Jadi jangan sayanya yang nge-share lagi, kalian yang mengerjakan, kita diskusi sama-sama gitu ya. Ya. Kalau mau, tapi kata Pak Ijang mah cukup nih katanya. Diinin aja dulu Linda, dikirim ke grup, nanti kita bisa diskusi sama-sama gitu ya. Iya Bu. Ya. Kalau saya lihat materinya tidak terlalu berat ya, masih mengenai larutan ideal sampai dengan sifat kualitatif larutan. Jadi coba diputar-putar soalnya, terutama di sifat kualitatif larutan mungkin nanti menjadi tinggi yang dicari gitu ya, tinggi dari perubahan pada saat tekanan osmotik dari pelarutnya itu sama dengan tekanan osmotik dari larutan dengan adanya penambahan dari besarnya tekanan osmotik gitu ya. Kemudian bisa juga nanti ditanyakannya adalah massa molar gitu. Berarti kalian harus bisa tahu massa molar dari zat terlarut gitu, atau bisa juga nanti ditanyakan apa ya? Selain dari itu masanya gitu ya, massa dari terlarutnya itu bisa juga ditanyakan. Nah, biasanya yang menjadi pengecoh adalah di besaran ya. Karena seperti misalnya KF gitu ya, KF itu kan satuannya apa, kemudian tetapan gas satuannya apa. Suhu itu sendiri kadang-kadang perlu dikonversi, kadang-kadang tidak perlu dikonversi. Jadi pokoknya sarannya adalah kalian harus memasukkan besaran-besaran, satuan-satuan di dalam persamaan perhitungan gitu ya, sehingga kalian bisa mengecek apakah memang sudah betul perhitungan yang kalian kerjakan atau tidak. Ya, seperti itu mungkin ya Pak Ijang ya. Nanti setelah UTS dibahas remedial katanya gitu. Ada remedial teaching berarti apa ya? Seperti itu dari Pak Ijang, katanya sudah cukup saja. Bisa diskusinya di belakang saja gitu ya. Nanti setelah UTS, setelah tes unit, nanti kita ada diskusi untuk membahas soal-soal. Ya. Untuk hal-hal lebih lanjut, jika ada hal-hal yang terlupa bisa ditanyakan di grup atau bisa melalui Nabila sebagai penanggung jawab. Kita bertemu minggu depan jam 4 sore ya, saran dari jam 4 sore dengan link dari yang pernah saya kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ijang dan semua mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Terima kasih semua. Saya off ya. Mohon izin Pak Ijang.